Kenapa, Gri? Aduh. Pusing. Kenapa? Pusing. Ya, Deddy Kobuser. Ya aduh, Ded. Aduh. Ya, tidak sedikit mendapat serangan dari netizen setelah pernyataannya ke salah satu anak SD yang mengomentari tentang makan bergizi gratis, rasanya rada lain. Tenang, Ded, tenang. Ded, tenanglah. Masa, aduh. Masa nggak bisa mengendalikan emosi? Tenang. Saya tidak dalam kerangka membela Deddy Kobuser, pun saya juga tidak menyalahkan Deddy Kobuser. Ya, saya akan dudukkan perkara pada porsinya supaya teman-teman tahu duduk persoalannya juga. Oke? Sok banget sih lu, Gri. Ya iyalah, daripada buser PDIP bisanya cuman mencaci maki, menghujat, menghina, nyinyirin terus. Ya kan mending begitu. Perkara salah atau benar itu nanti tergantung persepsi kalian masing-masing. Ya kan orang boleh berpersepsi, berpendapat, beropini. Opini Rudy. Rudy lagi nggak bahas Rudy Camry. Ini mau membahas Deddy Kobuser, tapi sebenarnya mau membahas program makan gratis bergizi. Yang hari ini sudah hampir meluas penyebarannya dan sudah bisa dilaksanakan di banyak sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Aduh. Ded. Ini perlu nih, Ded. Gua undang di podcast gue, atau gue lu undang di podcast lu, Ded. Penting banget sih lu, Kri. Siapa lu? Ya! Aduh, Ded. Aduh, apa? Kenapa ya? Kenapa, Ded? Dibawa enjoy, dibawa ketawa-ketawa aja, Ded. Tapi serius gitu ya. Mengena gitu ya. Daripada lu marah-marah. Ototnya keluar semua. Gri! Gua nggak marah juga otot gua keluar. Iya juga ya. Aduh. Oke ya, nanti saya sampaikan kenapa Deddy seemosional itu. Ya, supaya sekali lagi duduk permasalahannya, kemudian teman-teman bisa berkesimpulan sendiri-sendiri. Ya, tapi yang paling pasti saya sampaikan ulasan dan argumentasinya, ya supaya tidak hanya bisa nyinyir kayak baser-baser PDIP. Mas Alif. Ya, gua panggil nama sekarang. Mas Alif. Gua kangen Mas Alif. Alifur Rahman. Sama Mas Alif ya komentarin Deddy Kobuser. Gua juga ngomentarin Deddy Kobuser, tapi gua coba compare dengan peristiwa yang lain supaya lebih objektif. Ya. Yeah. Gri, lu sok banget sih lu, Gri. Ada momen peristiwa di banyak daerah, di banyak tempat, ketika pembagian makan bergizi gratis, banyak anak-anak yang tidak mau makan. Kenapa? Karena dia pengen dibawa pulang, dia tahu adiknya, ibunya, bapaknya di rumah belum makan. Dan ini banyak banget peristiwa yang seperti ini. Bahkan di Karo, kita dapati anak tersebut pada saat teman-temannya sudah makan, setelah pembagian box makan gratis, bergizi, mereka tidak mau makan dan hanya memandangi makanan di atas meja. Ketika ditegur oleh TNI yang membagikan makanan tersebut, kenapa nggak mau makan? Sambil menangis dia menjelaskan bahwa
ibunya sedang sakit di rumah dan belum makan, bapaknya juga belum makan, maka makanan itu mau dibawa pulang, nanti mau dimakan bersama-sama ibu dan ayahnya. Lantas petugas TNI memberikan 2 box makanan lagi untuk ibu dan ayahnya di rumah, supaya anaknya mau makan jatah yang sudah diberikan. Dan kejadian ini adalah cuma satu dari contoh sekian banyak yang tersebar di seluruh Indonesia seperti ini. Artinya apa? Program makan gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Gibran memang ini sangat menyentuh hal yang paling dasar kebutuhan rakyat di Indonesia ini. Coba kita lihat videonya. Untuk makan. Ya, ini makan. Kau tetap makan ini, yang ini untuk orang tua. Ya, oke? Semangat ya. Untuk makan. Ya, ini makan. Kau tetap makan ini, yang ini untuk orang tua. Ya, oke? Semangat ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah kejadian salah satu dari sekian banyak peristiwa yang sama, ya. Anak-anak lebih baik membawa pulang makanannya karena pengen dimakan bersama orang tua dan adiknya di rumah, karena orang tua dan adiknya juga belum makan. Dan ini adalah, ya menurut saya, program unggulan Prabowo Gibran yang sangat luar biasa dan dahsyat. Ini pun kemarin masih dikritik oleh Megawati, minta dinaikkan biayanya dari 10.000, I don't know, menjadi 15.000 atau 20.000. Prabowo tahu persis, anggaran misalnya dinaikkan 20.000 pun, yang sampai ke tukang masak juga hanya 10.000. Dinaikkan menjadi 15.000 pun, sampai tukang masak juga diduga hanya 10.000. Ini pola-pola di Indonesia seperti itu, pola-polanya seperti itu. Karena Prabowo tahu betul, ya, pola-pola itu, usulan Megawati nggak digubris. Ngapain? Mau 20.000 mau ngapain? Sehingga itu kemarin menimbulkan kontroversi, 10.000 dapat apa? Banyak sekali meme-meme, 10.000 dapat apa? 10.000 dapat apa? 10.000 dapat apa? Di mana-mana banyak banget meme seperti itu. Tapi bagi Prabowo Gibran, karena meyakini ini adalah program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar rakyat Indonesia, kebutuhan makan rakyat Indonesia, mereka yakin dan ini tetap dijalankan. Ya, tentu ini akan beda dengan pemandangan yang ada dalam video ini. Wah, kalau yang ini malah unik. Ayamnya tidak dihabiskan, tapi sayurnya habis. Kenapa nih Krisna nggak habisin ayamnya? Soalnya rasanya aneh. Ini orang tua yang punya anak ini supaya memberitahu anaknya, ya berkata elegan. Ya, ini anak kecil nggak bisa disalahkan tentu, anak SD. Tapi bagaimana kemudian guru, orang tua mengedukasi untuk bertutur kata yang baik. Sengaja saya tampilkan 2 video yang paradoks, supaya kemudian nanti teman-teman bisa memberikan kesimpulan yang objektif, baik buruknya tentang program ini, kemudian apa-apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oke, kalau hanya mengejar makanan enak, mudah bagi Badan Gizi Nasional untuk membuat makanan enak. Tapi ini adalah makanan bergizi yang semuanya diperhitungkan, kalori dan lain-lain, ditimbang, diukur, termasuk kematangan dagingnya, kematangan ayamnya diukur. Mungkin ada beberapa yang mengeluhkan masih keras. Ini adalah makanan bergizi, bukan makanan yang memacu obesitas. Ini orang-orang kaya, ya, orang-orang kaya yang mempunyai anak SD, SMP, SMA, komplain tentang makanan gratis, tentu itu akan dirasakan tidak lebih enak dibanding makanan kalian sehari-hari. Ingat ya, makanan gratis ini adalah mencegah obesitas. Anak-anak kalian yang obesitas, satu. Yang kedua, makanannya bergizi. Emang makanan yang gua kasih ke anak-anak gua sehari-hari nggak bergizi? Bergizi. Tapi mungkin terlalu lunak, terlalu mateng, gizinya hilang, banyak kalori juga yang hilang. Tapi ini enggak. Semuanya diukur.
diawasi oleh ahli gizi. Nggak sembarangan, nggak asal masak, nggak asal disajikan, enggak. Semuanya diukur, semuanya diawasi, semuanya diuji coba. Bukan hanya serta-merta hanya mengejar rasa enak di mulut, tapi bahaya di perut, bahaya di tubuh. Obesitas misalnya, stunting misalnya. Sekarang kan banyak anak-anak kecil, anak-anak remaja gagal ginjal. Coba bayangin, anak-anak remaja banyak yang gagal ginjal. Anak-anak remaja banyak yang stroke. Kenapa? Karena pola makan, men. Kalian bangga dengan makanan-makanan enak, makanan-makanan mahal. Kalian merasa berkelas memakan makanan yang mahal. Mungkin, I don't know. Ini adalah salah satu penyebab juga, ya, Deddy Corbuzier marah-marah. Seperti apa? Simak. Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua gak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gua, Aska, dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gua, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain," gua tabok. Tanya anaknya, gue tabok. Makan kamu. Ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini. Komplain gak enak. Itu anak gue tabok. Makanya sampai sekarang, lu tanya sama semua orang yang pernah syuting sama Aska atau deket sama Aska. Sampai sekarang Aska kemanapun, kalau ada syuting atau ada kerjaan, yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Gak pernah komplain, enak gak enak. Dimakan sama dia. Nah, ente komplain. Sekaya apa ente? Gila. Ya, mungkin itu adalah kemarahan yang memuncak. Di satu sisi, orang butuh ini di seluruh Indonesia. Banyak yang butuh ini daripada yang mencaci maki, ya nyinyir. Kemudian sisi lain, ya nyinyir, komplain. Bahwa ini perlu evaluasi, iya. Bahwa ini perlu masih dikritik, iya. Bahwa ini masih perlu penyempurnaan, iya. Namanya juga program baru dan baru berjalan. Tentu masih banyak trial and error. Nah, ini yang dibutuhkan, tapi bukan nyinyir. Dari Dad, ya kata-kata yang PA gitu sih, mungkin bisa dihindari lah. Nggak apa-apa kali ya PA ya. Gua juga suka itu, tapi kan ini ke anak kecil ya. Mungkin ditujukannya ke orang tuanya kali ya. Sehingga ya menurut saya mungkin perlu diperbaiki saja gaya komunikasinya, bahwa kemudian kita emosi melihat pemandangan ini, ya gitu ya. Tapi tentu kan tetap harus ada ya kontrol, karena ya di peristiwa itu, dalam video itu anak kecil gitu. Kalau beneran anak kecil ditabok, apalagi yang nabok Deddy Corbuzier langsung nungging sekaligus. Itu bahasa kiasan. Itu tentu bahasa kiasan. Tapi apapun, aduh, Dad, lu undang gua deh, Dad, podcast deh. Kita bahas ini buka-bukaan lah, Dad. Kri, lu sebagai apa? Ya, enggak sebagai apa-apa sih. Ya! Ngarep banget sih lu, Kri. Enggak. Atau setidaknya kamu pejabat apa gitu. Pejabat apa ya? Aduh. Ya tentu mungkin pemakaian bahasanya sih yang disayangkan. Tapi bahwa emosi dan meledak-ledak, ya mungkin ada wajarnya juga. Karena memang satu sisi, sampai orang nangis, dibawa pulang, itu kebutuhan dasar dan dia mendapatkan ya sesuatu mungkin pertolongan yang luar biasa. Sisi lain ya mungkin dia kebiasaan anak orang kaya, makan enak, makanan mahal, ya. Sementara makanan seperti ini ya dia komennya kayak begitu. Kembali lagi kepada orang tua dan guru harus bisa mengedukasi anak-anaknya. Karena saya sampaikan sekali lagi, ini adalah makan bergizi gratis. Ya, cara masaknya, bahannya, kematangannya, semua diukur. Semua terukur, semua ditimbang, semuanya diawasi. Nggak asal enak, nggak asal empuk, nggak asal
sedap dinikmati di mulut, tapi berbahaya buat tubuh kita. Ya kayak gitu. Nah, program makan gratis ini ternyata juga mendapat apresiasi yang luar biasa dari FAO PBB. Karena setidaknya mudah-mudahan ini juga FAO mengindikasikan bisa mencegah atau setidaknya mengurangi sepertiga makanan kita seluruh Indonesia ini loss, hilang begitu saja. Ya mungkin nggak habis, ya mungkin tersisa, ya mungkin macam-macam, rusak segala macam. Mudah-mudahan dengan makanan gratis ini, FAO tidak saja memperbaiki gizi masyarakat, tapi harapannya adalah bisa menekan sepertiga makanan kita hilang. Nah, terhadap program makanan gratis ini, FAO juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendapat indeks 60%. Ini adalah angka tertinggi di seluruh dunia dibanding negara manapun. Apa itu? Ini adalah indikator tujuan pembangunan berkelanjutan. Artinya, dianggap berkelanjutan dari mulai Jokowi sampai sekarang Presiden Prabowo dilanjutkan, indeks kita 60%. Rata-rata di seluruh dunia secara global indeksnya hanya 17%. Nanti tolong dicari sendiri. Jadi kalau ngomong itu nggak asbun, tidak seperti OCCRP berdasarkan voting, ini berdasarkan survei. Indikator itu berdasarkan survei, bukan voting. Hah? Ini gila, rata-rata seluruh dunia hanya 17%, tapi Prabowo Gibran Indonesia bisa mencapai 60% indikator tujuan pembangunan berkelanjutan. Luar biasa kan? Luar biasa. Emang buzzer-buzzer PDIP mau mengakui ini? Orang-orang nyinyir mau mengakui ini? Nggak mau. Dia hanya lihat ada siswa nggak enak, nggak tak makan. Udah itu doang. Nah, kemudian dikapitalisasi, di-framing, ya, digulirkan terus, dibahas terus-terusan. Ya, itu kerjaannya. Para kaum nyinyir, para buzzer, itu kerjaannya. Ya, dianggap gagal, dianggap program pemborosan, dianggap nggak ada manfaatnya, dianggap macem-macem. Megawati aja 10.000 dapat apa? Megawati lagi. Ya, belum lagi yang perlu diapresiasi dari program ini adalah, ini karena masa uji coba, trial and error, Prabowo memakai uang pribadinya untuk bisa melaksanakan ini. Banyak yang komentar miring. Loh, negara kok pakai uang pribadi? Ya, transparansi anggarannya kemana? Transparansi belanja negara kemana? Transparansi APBN-nya gimana? Kan sulit diaudit. Nah, ini langkah ini sebut aja, oh belum mulai. Yang pakai duit pribadi Prabowo, ini masih uji coba. Nah, setelah ini selesai uji coba, nah pakai APBN, nah baru start ini yang diaudit, silahkan. Ya tapi masa pakai duit pribadi? Lah kalau mau kenapa emang? Apa bedanya dengan Jum'ah Berkah? Sekelompok kecil orang mengadakan Jum'ah Berkah dengan 20, 30, 50 bungkus atau 100 bungkus dibagi-bagikan ke orang. Atau bahkan ada yang rutin setiap hari makan gratis, datang ke warungnya hanya dengan uang 5.000. Apa bedanya? Cuman mungkin ini Prabowo dalam skala besar, nasional. Pakai uang pribadi. No, begini loh juga masih dinyinyirin. Begini loh masih pada menghujat, memfitnah. Ini Indonesia apa-apaan? Manusia-manusia kayak begini ini. Dan luar biasanya orang-orang yang nyinyir terus itu adalah orang yang rata-rata pendidikannya S3. Doktor, profesor, gila kan? Mau sampai kapan mereka seperti itu? Mau sampai kapan? Tidak mau melihat kenyataan, tidak mau melihat secara objektif permasalahan. Hanya melihat satu sisi yang tujuannya bisa dikapitalisasi. Dan terus itu yang di-framing-framing di tengah masyarakat. Udah biarin, nggak apa-apa. Satu saat nanti juga dia akan menerima karmanya. Udah biarin aja. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan ini membuka wawasan kita dan bermanfaat. Kelanjutan dari program makan bergizi gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.